kembali lagi di Kesayu. Pada kali ini saya ditemani oleh dua rekan saya di sini akan membahas tema yang mungkin kalian pada bertanya-tanya, yaitu tema tentang hobi, di mana nantinya akan berujung pada apa sih hobi kalian, kemudian apakah hobi itu bisa menghasilkan atau malah membuang-buang waktu. Nah, di sini saya perkenalkan talent saya yang pertama, teman saya, yaitu silakan. Saya Yoran Fandi. Saya Stefanus Yohan. Belum disuruh. Yoel dulu. Yoel Afandi, ya enggak Yoel Afandi doang. Yo. Sekolah di mana, kuliah, punya pacar atau enggak? Ya yang jelas yo. Saya Yoran Fandi, sekolah di Stikom, masih belum punya pacar. Di Stikom. Oh iya. Oke. Satunya? Saya Stefanus Yohan. Udah selesai sekolah. Terus? Ada pacar. Oh, ada pacar. Yoel dan Yohan. Dan saya sendiri di sini wis lah yoga. 3 yoga, Yoel, Yohan. Pertama-tama yang ingin saya tanyakan, Yoel, kamu di Stikom jurusan apa? Teknik informatika. Teknik informatika. Semester? 2 mau ketiga. Oh, berarti baru masuk tahun kemarin ya? Yes. Oke. Yohan, dulu sekolah di Semia terus di Udinus, Udinus itu mana? Semarang. Jurusan? Film. Wih, film, mantap. Satunya teknik informatika, satunya film. Dan saya sendiri yang gak nyambung, psikologi. Ya gak apa-apa. Teknik informatika, cita-cita pengen jadi apa ya? Oke, mau mungkin jadi yang buat webtoon Pembuat webtoon, sama juga programmer. programmer. Kalau boleh tahu programmer itu kayak apa sih yang kalau boleh tahu share dong ke teman-teman. Programmer itu apa sih? Profesi seperti apa sih programmer itu? Programmer itu kayak buat coding kayak buat program agar agar bermanfaat bagi masyarakat gitu. Oh, salah satunya buat software kayak gitu. Iya, buat software. Oh, software. Kalau webtoon itu kayak apa pekerjaannya? Ya buat komik-komik yang bisa dibaca, yang menghibur. Oh, berarti lebih ke komikus gitu ya? Iya, namanya? komikus. Sekarang udah mulai melangkah ke dunia itu belum? Kalau webtoon udah, programming ya lewat kuliah itu. Oh, kuliah udah diajarin berarti, udah bikin software kayak gitu ya? Atau belum? Cuma web page. Oh, web page. Kalau Yohan, aktivitasnya sekarang apa yuk? Kerja Di Denpasar di IO. IO apa? IO adalah di Denpasar. IO semua. Oh, berarti nggak cuma satu event kayak wedding Enggak, doang gitu nggak ya? semua. Terus sebelum kamu ini kalau nggak salah baru pertama ini tinggal di Bali ya? Sebelumnya di Semarang toh? Nah, sebelumnya Semarang. Nah, aktivitas di Semarang dulu ngapain? Sambil kuliah gitu? Pertama itu sebelum kuliah Semarang itu udah sempat kerja di Jakarta. Kerja di Jakarta. Nah, kerja apa itu kalau boleh tahu? Kerja film dengan Wih. perusahaan yang disensor soalnya udah selesai kontrak. Oh, nggak boleh disebut perusahaannya. nggak boleh disebut. Nggak boleh disebut. Padahal nggak apa-apa. Ya, perusahaan apa? Film apa? Ada film layar lebar lah, dan itu nggak boleh disebut soalnya kontraknya udah juga selesai. Allah. Terus yang kamu sharekan apa kalau semuanya nggak boleh disebut? Ya itu film layar lebar yang pasti film Indo, dan itu udah banyak di bioskop. Ciri-ciri deh. Ada film yang bahas soal kopi, pasti paham lah. Oke, satu film aja. Atau Enggak, ada beberapa. ada beberapa. Ada yang tentang temanya keluarga. Oh, yang pohon-pohon itu. Ya. Oh, ya pohon ya. Keluarga pohon. Terus ada film yang soal apa namanya, bukaan melahirkan. Waduh. Judul filmnya pun deket sama itu kurang terkenal. Terus ada juga yang terakhir yang lumayan terkenal itu film dari webtoon. Film dari webtoon. Itu kamu sebagai apa di sana? Asisten kamera. Asisten kamera. Asisten kamera 1. Jadi bawahnya DOP, DOP itu apa ya? Direct of Photography. Oke, mantap. Nah, Yoel kan tadi mau bikin komik webtoon. Iya. Yohan dunia film. Nah, share dong, gimana ceritanya kalian kok bisa sampai ingin masuk ke dunia webtoon, ke dunia film itu awalnya gimana? Coba Yoel dulu, Yoel. Dari kelas 6 sih dulu suka buat komik. Soalnya kan lihat temen-temen kok ngakak-ngakak terus lihat komik. Temen-temen ngakak lihat
webtoonmu, komikmu. Bukan webtoon dulu, komik kertas. Kertas gitu berarti. Oh, Tapi- kamu dari SD udah bikin. Bikin tapi gambarnya hancur. Tapi temenmu masih bahagia melihat itu. Tertawa-tertawa gitu ya. Entah tertawa palsu atau tertawa asli. Palsu sih. siap. Oke, terus lanjut. Terus setelah kelas 6 itu Terus SMP lihat-lihat anime terus kok imajinasinya kok liar. liar sekali. Wow, anime liar. Iya, Wow. terus kayak gegetan terus pengen menuangkan ide-ide imajinasi. Oh, berarti kamu dari kecil itu sudah mulai menyukai hal-hal yang berbau komik ya? Suka baca gitu berarti ya? Iya, Dan gambar juga pastinya kan? dulu ya. Berarti itu tuh salah satu kesukaanmu atau memang ada kayak tuntutan kamu harus membaca gitu? Enggak, emang kesukaan. Memang kesukaanmu dari kecil baca ya? Oh, enggak. Terus? Kesukaan dari kecil ya gambar. Oh, gambar, Iya, lebih ke gambar. gambarnya berarti ya? Terus sama kan SMP kan suka nonton anime. Oh, berarti suka gambar ditambah suka nonton anime. Iya. Kalau boleh tahu apa komik yang dulu zamanmu SD yang paling kamu suka? Komik luar kan. Ya, bebas. SD dulu tuh suka Naruto. Naruto. Terus kalau SMP animenya apa? Banyak. Bukan yang hand bukan? Enggak lah. Oh, bukan. Enggak. Terus setelah SMP suka anime apa kelanjutannya? Masa cuma nonton terus sama gambar terus. Ya nyoba, maksudnya nyoba buat webtoon pertama kali. Nah, coba buat teman-teman mungkin aja belum tahu webtoon itu apa sih, Yo? Kasih penjelasan dikit mungkin. Webtoon itu apa? Webtoon itu kalau dari aku sih komik yang ada di HP Hmm. dibuat buat misalnya kayak menghibur pembaca-pembaca. Kan kita kan komik kan biasanya di kertas. Kan kertas kan apa itu Gadul gitu lah ya. Iya, sama enggak ramah lingkungan kan. Berarti Ya. ini lebih ke minimalis itu Ya, bisa di HP terus dan sama bisa kan- dibaca mana aja gitu ya. Iya, terus kan digital kan efeknya kan lebih wah daripada tradisional gitu. Ah, benar masuk akal. Terus kalau boleh tahu kamu kan denger kemarin selentingan kamu sudah bikin webtoon. Sudah, tapi masih dalam perjalanan Perjalanan apa ini? gambar. Oh, masih gambar. Udah berapa episode ya? Prolog udah jadi, episode 1 masih garap. Judul webtoonnya apa ya? Virtual Reality School. Oh, katanya denger ada nama lucunya yo. Walk Away With. Oh, itu nama Instagram saya. Ya. Nama Instagram. Iya. Apa? Coba buat teman-teman sama tahu mau follow. Apa namanya? Walk Away With. Itu apa yo? Artinya Aku ya gak paham. Loh, kenapa kamu bikin? Iya, maksudnya kasih ya. Enggak, apa? Maksudnya dalam bahasa Indonesia itu Ya, Indonesianya apa maksud artinya? menyingkirlah wibu. Oh, menyingkirlah wibu. Iya. Itu terus bahasa apa yang kamu jadikan itu? Apa walk away with? Iya. Itu bahasa apa? Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Iya. Oh, With artinya kan wibu. oh, berarti menyingkirlah wibu. Iya, soalnya Kenapa kan- kok menyingkirlah wibu ini? Menarik kan di sini orang Indonesia banyak wibu-wibu ini. Kalau kamu malah menyingkirkan wibu ini gimana? Ada pengalaman buruk sama wibu? Kadang-kadang wibu ya kayak terlalu wibu banget. Maksudnya Fanatik terlalu gitu. fanatik sama Jepang. Malah Indonesia malah kayak diinjek-injek gitu. Oh, berarti kamu ini bikin webtoon lebih ke arah Indonesia ya? Bukan Pengennya gitu Kak, skala besar gitu. Mungkin kalau kalau sukses banget pengennya ya anime. Oh, lanjut ke anime. Berarti Animasi Indonesia asli. asli Indonesia berarti ya, lebih mengembangkan budaya Indonesia berarti ya. Iya. Ketimbang orang-orang yang suka wibu-wibu Jepang gitu berarti Iya. ya. Webtoonnya ya pakai unsur-unsur Indonesia lah. Unsur Nggak pengen Indonesia. Jepang. Oke, Kan siap. biasanya menarik. webtoon awal kan pakai Jepang. Jepang Iya. gitu. Untuk menarik daya tarik itu tadi. Iya, ya. daya tarik juga kan banyak wibu. Sangat Indonesia sekali orang ini ya. Bagus, menarik. Nasionalis. Nasionalis Iya. ya, siap. Bukan komunis kan? Oh, bukan. Oh, bukan. Kalau Yohan, gimana Yo? Dari sebelah mana dulu nih? Nah, kenapa kok kamu bisa masuk ke dunia perfilman? Kalau seingatku dulu,
zaman kita SMA, kan kamu fotografer gak sih? Nah, kenapa kok bisa pindah haluan ke jadi perfilman? Kenapa nggak perfotoan gitu? SMA itu kan awalnya ngefoto, tapi income-nya dari foto itu masih kecil. Jadi soalnya aku SMA itu di SMK jurusan multimedia, aku sambil kerja desain, ada perusahaan desain lah. Sebenarnya perusahaan koran. Ya pasti tahu kalau misal di Jawa yang. Oh ya. Nah di situ terus soalnya ibaratnya masa kontraknya udah selesai. Oh kontrakan. Masa kontraknya udah selesai, terus akhirnya nyoba. Waktu itu kan juga berhenti kuliah dari Surabaya. Di Surabaya udah sempat kuliah berarti? Udah sempat di STTS jurusan di kafe. Oh ya STTS. Nah, terus kan berhenti. Akhirnya ngomong sama orang tua itu berhenti. Terus mau kuliah di Semarang. Sebenarnya habis berangkat Semarang itu nggak cuma di Semarang, langsung ke Jakarta sekalian. Oh langsung 2 kota ya, Semarang dan Jakarta. Oke menarik. Habis di Jakarta nyoba cari daftar sama temen, dilempar ke Bandung. Dari Bandung ternyata nggak nerima kerjaan, akhirnya ke Jakarta lagi. Habis di Jakarta itu ada yang salah satu perusahaan itu di Jakarta Selatan. Aku masuk ke sana daftar. Aku training itu kan daftar jadi kameramen. Kan waktu itu aku masih belum tahu istilah-istilah di dunia film. Jadi ngomongnya aku mau daftar jadi kameramen. Diterima, tapi ternyata kerja selama 3 bulan 3 atau 2 bulan pertama itu cuma jadi OB. Hah? OB? Bikin kopi. Daftarnya kameramen, kerjanya OB. Kok bisa? Ya katanya training kayak gitu. OB sambil bawa kamera gitu ya, bikin kopi di vlog gitu ya? Enggak bawa kamera sama sekali tuh. Serius? Jadi cuma disuruh bersih-bersih, terus disuruh bikinin kopi, disuruh bikinin minuman, udah kayak gitu selama 2 bulan. Kalau nggak 2 bulan 3 bulan, nggak lupa. Itu posisi aku ngekos di Semarang, tinggal di Jakarta. Ngekos di Semarang, tinggal di Jakarta. Jadi aku di Jakarta itu soalnya waktu itu barangku juga dikit kan. Jadi kadang numpang di temen, kadang kalau nggak ada tumpangan ya udah nungguin di Alfamart sampai. Oh serius? Kalau di Jakarta nganu lah Sike yang terkenal kan. Ya Sike. Berarti nunggu di Sike gitu kan? Sampai jam kerja lagi. Kan soalnya kan barang cuma 1 tas dan nggak ada yang berharga kan, nggak masalah. Hidupmu berharga. Oke. Habis itu waktu itu masih proses pertama syuting yang soal film kopi-kopi itu. Kan ada yang pertama. Jadi aku di sana itu aku ingat waktu setting net 40 itu istilahnya kan ada day for net 40. Itu istilah setting kalau misal malam buat siang. Kalau sebaliknya siang buat malam. Nah itu waktu net 40 itu ada krunya dia yang nggak bisa ngeset. Jadi lighting sebenarnya udah cukup, tapi kamera nggak bisa. Terus aku iseng ngomong ke Asrada itu asisten sutradara. Ngomong disuruh buat gini, akhirnya soalnya dia mikir aku sok bisa, langsung asisten kameranya suruh minggir, aku disuruh megang kameranya. Soalnya kan kamera film kan beda. Jadi aku melajarin dulu, nggak bisa langsung pakai gitu, nggak bisa ya. Soalnya kan emang beda semua pengaturannya, kamera foto sama kamera film. Dapat 10 menit, habis itu dibentak, ternyata aku udah ngerti gimana jalaninya. Ya udah akhirnya lancar. Di situ aku baru jadi ascam. Oh, berarti awal mulanya karena keinginan sok tahu tadi itu kan, ingin menggantikan siapa yang tadi? Asistennya. Kan emang soalnya kalau yang namanya DOP itu dia cuma ngasih gambaran ke asisten, suruh ngeset kayak gini. Jadi yang megang kamera itu asisten. Ibaratnya kalau DOP itu dia cuma mandor. Cuma perintah-perintah doang. Jadi yang sebenarnya operasi itu asisten 1. Asisten 2 itu asistenku, dia yang bagian ngangkat, terus bagian nancepin kabel. Itu ada asistennya sendiri ya? Ada. Oke, nancepin kabel. Mantap. Soalnya itu kan namanya kayak gitu kan, nancepin kabelnya nggak boleh asal nancep. Ya benar. Soalnya kan complicated lah. Nah dari situ akhirnya aku baru diangkat jadi ascam 1. Mantap. Nah awal mulanya kan tadi karena SMA income-nya kurang dari fotografer. Nah flashback
kembali, mungkin dari kecil kamu ada suka apa sih kok bisa masuk ke dunia kamera, berhubungan dengan kamera gitu? Nggak tahu ya, soalnya aku dari kecil kan suka, dari SD aku suka bolosku itu kalau anak-anak kan biasanya bolos main-main. Aku bolos cari air terjun. Oh berarti ke tempat-tempat alam gitu ya? Aku suka ngeliat landscape kan. SMA suka ngefoto, terus nyoba ngefoto landscape. Dulu sempet ngomong ke orang tua pengen masuk Nat Geo, tapi dipikir ayal soalnya jauh kan. Berarti masih jauh jangkauannya ke Nat Geo. Ya akhirnya ya udah nyoba ngefoto landscape sendiri. Berarti awal mulanya karena kamu hobi terhadap hal-hal yang berbau alam gitu ya. Akhirnya kamu coba foto-foto sendiri. Akhirnya suka sama kamera. Suka sama kamera karena awalnya ya iseng-iseng bolos-bolos tadi itu kan ke tempat-tempat alam gitu kan. Menarik. Yang satu webtoon awal mulanya karena suka gambar, suka baca komik dan lihat anime. Yang satu karena suka bolos tapi positif, dia ke tempat alam sehingga bisa menemukan jati dirinya, siapa sih dia sebenarnya. Akhirnya bisa masuk merambah ke dunia perfilman, fotografer dan lain-lain. Nah, untuk Yoel tersendiri ada kesulitan nggak sih? Kan kamu dari baca komik, ya. Terus kamu melihat anime, ada kesulitan nggak ketika kamu mulai gambar, mulai buat webtoon itu? Kesulitannya ya gambarnya ya jelek. Selain hasil gambar itu apa? Terus kadang ya yang baca sedikit waktu diterbitkan di webtoon. Udah pernah nyoba nerbitin berarti? Udah. Oh serius? Sih. Tapi kan maksudnya cuma kan webtoon kan punya kayak halaman untuk komik-komik bebas gitu. Tapi kan nggak dibayar atau kayak cuma kayak just for fun gitu, kayak komik. Oh. Platform kayak membagikan komiknya. Membagikan aja. Iya. Terus kalau yang platform untuk dibayarnya itu? Itu biasanya lewat lomba, sama kalau di platform ada yang kayak yang halaman yang challenge namanya itu sekarang itu kan webtoon canvas. Jadi webtoon canvas itu tempat dimana komikus itu membagikan komiknya. Terus kalau misalnya ada komik di webtoon canvas yang bagus banget tuh sama peminatnya banyak, terus update-nya teratur, ya jadi resmi. Oh jadi resmi? Iya. Asal teratur terus ya? Teratur tuh sama ceritanya menarik tuh sama respon pembacanya juga. Sama readernya banyak gitu lah ya, pembacanya gitu ya? Iya gitu. Baru bisa masuk ke yang platform resminya yang dibayar? Iya, terus sama juga kalau pengen ke resmi ya ikut lomba. Lomba juga? Iya lomba juga. Itu kalau kamu bikin webtoon, kan di Indonesia masih tabu lah ya hal-hal kayak gitu ya, webtoon, komik-komik gitu kan. Yang banyak kan Jepang kan memang. Iya. Nah, apakah dari orang tuamu sendiri ada yang melarang hobimu ini? Enggak ada. Enggak ada memang. Memang didukung berarti. Memang didukung daripada main game. Oh, daripada main game lebih baik. Lebih baik gambar aja. Gambar. Iya. Oke, kenapa alasannya kok main game itu sesuatu hal yang dilarang? Kan game sekarang kan lagi booming, e-sport gitu. Bukan, biasanya kan aku mainnya itu bukan e-sport, game offline. Contohnya? GTA kayak gitu, semacam GTA terus. Oh, lebih ke arah game-game offline ya. Single player gitu. Oh, oke. Enggak berkompetisi. Jadi dipikir kurang bisa bersaing di e-sport karena bukan e-sport kan ya. Bukan dia. Oke, makanya lebih disuruh ke arah gambar aja. Selain achievement apa yang selain kamu masukkan ke webtoon, ada lagi nggak dari komik-komikmu ini? Atau udah pernah kamu ikutin lomba atau apa? Belum? Pernah ikut lomba sih, tapi peminatnya sedikit jadi ya kalah. Ya nggak kalah sih, maksudnya udah mundur dulu aja soalnya masih belum siap. Oh belum siap. Lomba apa itu? Di lomba webtoon. Di webtoon. Oh di webtoonnya. Tapi kan peminatnya sedikit. Terus tapi ini kan nyoba iseng buat lagi. Oh lagi buat. Terus kok dilihat kok banyak favoritnya 100 kalau nggak salah. 130-an lebih. Yang menjadikan favorit? Iya, tapi nggak ngerti temen atau orang-orang random. Orang-orang random. Nah, yang kamu harapkan dari hobimu ini apa sih hasilnya? Kan kamu suka gambar, suka bikin webtoon. Nah, harapanmu ini apa sih terkait hobimu ini? Harapanku ya
biar pembaca itu kayak mengenal Indonesia, maksudnya kayak lebih cinta sama Indonesia kan, kok Jepang terus gitu. Terus sama ya pengennya sih buat webtoon yang kayak menginspirasi banyak masyarakat supaya berubah karakternya, kayak misalnya males jadi rajin gitu. Nah, webtoon ini tentang apa? Tentang kan mumpung sekarang corona ya, jadi itu kayak webtoonku ini tentang sekolah di dalam dunia virtual. Oh, sekolah online kayak gitulah ya. Bukan online sih, tapi kak salah, virtual reality. Virtual reality. Iya gitu. Berarti lebih mengajarkan gimana sih sekolah di dalam virtual kayak gitu ya. Iya, bagaimana sekolah dalam dunia virtual. Oke. Terus kamu udah punya berapa tema? Kan ini tentang sekolah di virtual kan? Iya. Apakah kamu tetap akan fokus ke satu tema ini terus sampai booming, atau kamu sudah punya beberapa opsi kayak ini yang sekolah virtual nanti ada komik lagi tentang ini? Kalau yang sekolah udah tamat langsung ganti lagi, soalnya punya banyak ide sih. Udah punya banyak ide, tapi kan eksekusinya kurang sih. Maksudnya nggak nutup waktu mungkin ya? Iya mungkin waktu juga. Siap. Nah, kalau Yohan sekarang IO di Bali, selain IO ada aktivitas lain? Masih belum, paling cuma nyoba mixing lagu, bukan mixing sih sebenarnya, DJ berarti ibaratnya ya kayak gitu. Dari kameramen jadi DJ. Wah, bedanya aku soalnya live perform kan ibaratnya ya kayak gitulah. Jadi aku cuma nyiapin lagu mateng buat DJ yang males, DJ flash disk. DJ flash disk sebutannya. Jadi aku nyiapin itu. Siap. Berarti aktivitasmu sekarang jualan itu. Itu menghasilkan ternyata. Ya kan kalau misal DJ males yang katanya istilahnya DJ flash disk, dia kan cuma nancep ke disk satu, yang disk satunya kosong, terus pura-pura muter mixer. Itu ada DJ kayak gitu ternyata ya? Banyak. Banyak. Buktinya banyak customer kok. Gitu. Itu bisa menghasilkan ternyata ya? Bisa. Itu hobi juga atau memang hanya karena mengisi kekosongan aja? Nge-mix lagu kayak gitu? Ngisi kosong sih. Ngisi kekosongan. Ya. Memang berarti bukan salah satu. Ya bisa masuk hobi, cuma bukan ke situ. Bukan ke situ memang. Cuma memang kosong aja ngisi hari gitulah ya. Terus tetap aktif di dunia perfilman juga sampai sekarang atau enggak? Udah enggak? Enggak sih, foto. Paling kalau misal mau balik ke dunia film, enggak balik ke dunia produksi besar. Tapi? Jadi katakanlah misal ada temen atau aku kan alumni di SMK Banyuwangi. SMK Banyuwangi. Jadi katakanlah ada adik kelas yang pengen punya project gitu lah. Eksekusi ceritanya udah bener, tak bantuin. Kamu lebih ke arah segi eksekusinya. Tak bantuin produksi, tak bantuin cari dana, sponsor gitu ya. Soalnya kan yang namanya film itu bukan dapat uang dari berapa banyak penonton, tapi sponsor gitu ya. Soalnya sebelum kita tayang di katakanlah produksi besar layar lebar, dia sebelum tayang ke layar lebar itu udah dapat uang dari sponsor itu. Dari sponsor itu tadi. Jadi produser nggak bakal bangkrut gara-gara film. Buat film itu tadi ya, karena ada sponsor. Filmnya viewernya dikit nggak bakal bangkrut. Karena ada sponsor. Siap, mantap. Kemudian ketika kamu masuk ke dunia film ini, kan awalnya fotografer, pindah ke film, terus sekarang kerja di Bali jadi EO. Nah, apakah ada kayak suatu larangan dari orang tua atau dukungan? Larangan soalnya kan ibaratnya aku habis lepas dari Semarang, harusnya kan balik ke Banyuwangi. Cuma kemarin aku sempat gak ngomong. Jadi aku sempat ngomong aku mau pulang ke Banyuwangi, aku mau kerja di Bali. Cuma ada larangan, soalnya aku udah denger larangan daripada aku udah stay di Banyuwangi terus dilarang, akhirnya stuck. Ya udah, Banyuwangi tak lewatin. Berarti dari Semarang langsung ke Bali. Ini demi kerja atau demi? Ya demi kerja. Ya ibaratnya biar aku punya, kan namanya orang kerja kan ada CV kan. Ibaratnya biarin CV ku ini nggak cuma sekedar fotografer, nggak cuma sekedar desainer,
nggak cuma sekedar ascam di film, tapi aku punya CV yang lain di bidang yang lain. Jadi ibaratnya biarin CV ku ini bisa lebih nambah-nambah terus gitu ya. Jadi nggak monoton di satu bidang. Ibaratnya kan itu cuma lingkup kreatif, tapi bukan lingkup kerja yang bisa diterapin di banyak hal. Bener. Nah, aku mau cari yang lain. Biar pengalamanmu juga banyak juga ya, jadi bisa sama koneksi, nambah koneksi juga. Oke. Berarti selama buat kalian berdua ini berarti selain itu hobi, kalian juga bisa menghasilkan dari hobi itu ya? Bisa. Apalagi sebenarnya Yoel ini di tempat kerjaku yang lama, web itu ada salah satu webtoon diambil. Dia yang penulis webtoonnya itu disuruh buatin naskah dari ceritanya dia, dari webtoonnya. Terus akhirnya diadaptasi ke film. Dia dapat fee lumayan, 200 sampai 300 ribu juta. Wah. Yo. Kalau ribu buat webtoon itu nggak ada harganya. Oh ya? Serius. Berarti webtoon ini gede dong berarti? Gede peluangnya. Soalnya sebenarnya yang lihat di webtoon bukan cuma orang-orang iseng, tapi sebenarnya orang-orang yang butuh kreatif lah ya. Juga lihat ke situ. Soalnya ada peluang gede. Berarti pembuat webtoon ini memang orang-orang yang benar-benar kreatif, bukan orang sembarangan ya. Karena memang harganya mahal kan. Soalnya kreatif itu mahal. Oke. Hashtag teman-teman, kreatif itu mahal. Dan jangan pernah meremehkan orang-orang yang kreatif. Harus ada harga yang dibayar. Jangan minta gratisan. Bener kan? Jangan pernah minta gratisan. Apakah teman kalian punya fotografer jago, desain jago, jangan minta mentang-mentang teman sendiri gratis dong. Hargai teman kalian. Itu ilmu, ilmu. Bukan mahal teman sebenarnya. Kenapa? Bukan cuma teman. Atasan pun juga. Oh, atasan juga buat para leader. Semua atasan itu juga harus ngerti lah, tahu diri. Meskipun dia ada di bawah, itu ada harganya. Nggak cuma sekedar dia kerja udah dibayar tapi suruh hal lain nggak dibayar. Bener-bener, karena kembali lagi teman-teman, itu salah satu, kalau di Alkitab bilang itu salah satu talenta yang Tuhan berikan ke kita. Kan di Alkitab juga tulis ada 1 talenta, 2 talenta, bahkan ada yang 5 talenta. Nah, di mana talenta-talenta itu berharga di mata Tuhan. Jangan sampai ketika Tuhan sudah memberikan talenta, nah kita sebagai manusia tidak memanfaatkan itu, malah kita menganggap bahwa oh temanku punya talenta, yaudah aku minta tolong, nggak dihargai. Jadi minta tolong, buat kalian yang punya talenta apapun itu, manfaatkan dengan baik. 2 orang ini contoh bahwa hobi itu bisa menghasilkan. Hal sekecil apapun, mulai dari dia suka gambar doang dan suka baca komik, dia bisa menghasilkan dari hobinya itu. Kemudian si Yohan, hobinya pertama bolos, itu tidak baik. Ingat, bolos itu tidak baik. Tapi pelajarannya Yohan ambil apa? Dari bolosnya dia bisa menemukan jati dirinya dia sebenarnya apa sih? Hal yang dia suka itu apa sih? Kemudian dia bisa dari hobinya dia itu, yaitu melihat hal-hal yang berbau alam, dia mencoba ngefoto, akhirnya dia bisa menghasilkan sendiri dari hal yang dia sukai, teman-teman. Jadi kayak gitu, temukan pertama hobi kalian suka apa? E-sport, main game kah, gambar kah, olahraga. Tekuni itu, pelajari itu, niat fokus ke satu hal itu, kembangkan, dan kemudian hal itu pasti akan berbuah manis lah untuk kedepannya, kayak gitu sih. Mungkin buat Yoel dan Yohan, apakah ada pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin belum menemukan hobinya atau masih bingung nih, aku harus ngapain dengan hobiku, atau gimana sih caranya untuk aku bisa mengembangkan hobiku, kayak gitu? Mungkin Yoel dulu ada pesan-pesan buat teman-teman nggak? Ya buat teman-teman sih jangan pernah menyerah buat nekuni hobinya, langsung diperdalam, terus belajar dari YouTube. Kan YouTube kan gratis kan juga. Kan saya kan juga belajar gambar kan dari YouTube juga, sama lihat-lihat anime sama komik, belajar juga. Berarti kalau pesannya Yoel yaitu jangan berhenti untuk kalian mencoba hal-hal baru, dimana kalian mempelajari berbagai macam hal di YouTube. Iya, YouTube. Karena YouTube sudah ada fasilitas gratis, cuma kalian membutuhkan kuota daripada kalian nonton drakor, gak jelas. Mending kalian belajar lewat YouTube, belajar gambar, belajar apapun itu. Jangan malas dan fokus ya, perdalam hobi kalian. Untuk Yohan, mungkin ada pesan-pesan? Kalau temen yang belum nemu hobi, selagi punya waktu sama kesempatan, coba semua.
Semua hal berarti ya. Semua apapun itu yang dia bisa bikin dia seneng, hobi apalagi bisa menghasilkan. Terus yang misal udah punya hobi perdalam, kalau misal ada yang nggak setuju atau tapi hobimu yang penting positif, selama misal ada yang nggak setuju, bisa mbok bilang ke orangnya itu atau bisa tanamin dalam diri, I don't give a Kami akan kembali. Nah, oke. Pokoknya kamu nggak usah peduli sama omongan orang. Oke, jadilah diri sendiri lah ya. Soalnya orang lain nggak ngasih apa-apa buat kamu. Benar. Tapi kamu yang bisa ngasih Setuju. buat orang lain. Setuju. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum menemukan hobi, tips and trick dari Kakak Yohan, Koko Yohan, coba semua hal yang membuat kalian senang. Apapun itu yang membuat kalian bahagia, senang, kalian coba, kemudian kalian temukan mana yang membuat kalian paling nyaman mungkin ya. Kalau pengalamanku sendiri mungkin yang paling nyaman kalian lakukan, kalau prinsipku yaitu adalah do what you love. Lakukan apa yang kalian sukai. Udah intinya itu. Jangan pernah kalian melakukan hanya karena terpaksa atau tuntutan dari orang-orang tertentu. Tapi lakukanlah hal itu karena kalian memang menyukai hal itu. Contohnya kalau Yohan tadi menggambar, Yohan tadi kameramen, suka ngefoto, suka hal yang berbau alam. Dia melakukan itu karena dia senang. Akhirnya dia bisa berkembang lebih lagi kayak gitu. Kalau Yoel karena dia suka gambar dari kecil, dia suka baca komik, ngelihat anime, akhirnya dia nyaman dengan daerah-daerah itu, kartun-kartun, ya dia akhirnya mengembangkan itu, akhirnya semakin berkembang. Ingat, kalian jangan pernah, bener yang katanya Yohan, jangan pernah percaya apa omongan orang, karena orang nggak mengalami. Orang tidak menjadi dirimu, yaitu yang tahu dirimu ya dirimu sendiri, kapasitas dirimu sendiri. Jadi jangan pernah mau diremehkan oleh orang lain, atau apalagi kayak, kamu ini ngapain sih ngerjain itu, gak penting. Nah, jangan sampai kalian drop hanya karena omongan orang. Karena orang lain hanya bisa nyinyir, orang lain itu hanya bisa komen, judgement, tapi orang lain nggak bisa melakukan apa yang kamu lakukan. Intinya be yourself, terus kembangin diri kalian, apapun yang kalian sukai lakukanlah, dan ingat jangan lupa untuk berdoa, minta tuntunan Tuhan, apa yang harus kamu lakukan selanjutnya, selengkapnya kayak gitu. Jadi masa depan kalian itu kalian sendiri yang menentukan, bukan orang lain, bukan dari komen-komen netizen. Tapi yang tahu masa depan kalian yaitu Tuhan dan kalian sendiri. Jadi jangan sampai kalian merasa diri kalian itu rendah dibandingkan orang lain. Punyalah pikiran positif dan jangan lupa kalian terus untuk mengasah kemampuan-kemampuan kalian. Mungkin ada tambahan dari kalian, Yohan, untuk teman-teman? Mungkin kalau belajar ya bisa berdoa dulu sebelum menjalankan hobi. Soalnya saya kalau gambar itu berdoa dulu biar dapat penjagaan. Nah, Jujur. ingat, kalian sebelum melakukan apapun usahakanlah berdoa, minta tuntunan Tuhan lah ya, ya. Gitu. Berarti kamu ada pengalaman tersendiri ya di balik doa-doamu itu ya? Ya doa. Misalnya kalau nggak bisa gambar tangan, berdoa lu, terus dapat pencerahan. Nah, itu kesaksian real dari orangnya Nyata. langsung. Testimoni. Jangan lupa untuk mengandalkan Tuhan di setiap langkahmu. Yohan, ada pesan-pesan lagi? Prinsipku ikan mati ikut arus. Ikan hidup ingin survive ngelawan arus. Oke. Itu salah satu kata-kata kiasan yang mungkin kalian bisa ngerti, yaitu kalau kalian mati, ya kalian ngikutin arus itu tadi. Kalau kalian hidupnya kalian cuma ngikutin arus, ngikutin kanan ya kanan, kiri ya kiri, kalian nggak berkembang. Tapi kalau kalian ingin berkembang ya kalian melawan itu. Orang ke kanan ya kalian jadi dirimu sendiri. Orang ke kanan ya kalian nggak ikut ke kanan kayak gitu. Orang ke kiri ya kalian nggak ke kiri kayak gitu. Jadi kalian punya prinsip hidup, pegangan hidup, dan kalian tidak mudah digoyahkan oleh apapun itu. Mungkin cukup sekian podcast hari ini. Nanti tunggu podcast-podcast selanjutnya dengan tema-tema yang menarik. Tuhan Yesus memberkati.